bangsa Iram, bangsa Thamud, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Itu adalah bangsa Arab bangsa dari bangsa Arab yang telah punah, telah musnah. Kemudian yang kedua ada bangsa Arab Aribah. Bangsa Arab Aribah adalah bangsa Arab asli yang mereka awalnya tinggal di wilayah Himyar. Wilayah Himyar ini wilayah Yaman. Mereka tinggal di wilayah bagian selatan. Sedangkan wilayah yang ke arah utara itu tidak banyak ditinggali oleh manusia. Ya, mereka lebih banyak tinggal di wilayah selatan. Karena wilayah selatan ini wilayah yang lebih subur. Ya, wilayah Yaman itu. Itu bangsa Arab Aribah, bangsa Arab asli. Kemudian yang ketiga ada bangsa Arab Musta'ribah, yaitu bangsa Arab campuran. Dia bukan orang Arab asli, tapi dia adalah orang-orang Arab keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu putranya siapa? Nabi Ibrahim orang Arab bukan? Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak, dari Babilonia beliau itu, bukan dari Arab. Beliau dari Irak, kemudian hijrah ke Palestina, kemudian sampai ke Mesir. Di Mesir Nabi Ibrahim ditemani oleh istrinya namanya Sarah. Di Mesir Nabi Ibrahim kemudian diuji oleh Allah. Istrinya diculik oleh Fir'aun, oleh penguasa Mesir ketika itu. Karena penguasa Mesir ketika itu mata keranjang, Pak, bisa lihat perempuan cantik gitu ya. Nah, istrinya Nabi Ibrahim itu Sarah itu cantik, diculik. Ya. Kemudian hendak dipaksa untuk melakukan perbuatan nista. Tapi Sarah kemudian berdoa kepada Allah agar dia terlindung dari kejahatan Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun mau memeluk Sarah, tiba-tiba badannya itu jadi kaku, tak bisa bergerak. Akhirnya Fir'aun itu kemudian berkata, ya, wahai Sarah, tolong bebaskan aku dari belenggu ini, aku nggak bisa bergerak ini. Dan kalau aku dibebaskan, aku tidak akan menyakitimu. Akhirnya Sarah berdoa kepada Allah supaya Fir'aun ini dibebaskan. Dan ternyata sesudah dibebaskan, Fir'aun ini ingin memeluk Sarah lagi, berdoa lagi Sarah. Sampai 3 kali, sesudah 3 kali barulah Fir'aun itu sadar bahwa yang dihadapi oleh Fir'aun ini bukan perempuan sembarangan. Ini perempuan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fir'aun mengembalikan Sarah kepada suaminya, kepada Nabi Ibrahim. Dan sebagai bentuk penyesalan Fir'aun ketika itu, dia menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Jadi Hajar ini budak perempuan dari Mesir. Ini cerita yang masyhur menyebutkan Hajar itu budak perempuan. Tapi Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa Hajar ini bukan budak. Hajar ini adalah seorang perempuan merdeka. Dia bahkan merupakan putri bangsawan Mesir. Ini bukan budak ini, itu putri bangsawan. Yang putri bangsawan ini kemudian dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sepulang dari Mesir, dia membawa 2 orang istri. Yang pertama Sarah, yang kedua adalah Hajar. Dari Sarah Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Dari Hajar akhirnya Nabi Ibrahim memiliki anak yang pertama, namanya siapa? Ismail. Sesudah Ismail ini lahir, masih merah bayi Ismail ini, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di lembah Bakka. Lembah Bakka itu secara harfiah namanya, artinya adalah lembah tandusan. Ini lembah tandus tak berpenghuni, gak ada air, gak ada tumbuhan, gak ada orang tinggal di lembah Bakka itu. Hanya saja di lembah Bakka itu yang kemudian kita sebut sebagai Makkah gitu, Makkah. Ya. Di lembah Bakka ini Allah Ta'ala telah menciptakan rumah pertama yang Allah ciptakan untuk manusia. Baitul Haram al-Awwal itulah Ka'bah. Ya. Dan Ka'bah ini pertama kali diciptakan sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi.
ini sudah ada. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, Adam alaihissalam beribadah di sekitar Ka'bah, dan Ka'bah ini kemudian hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Banjir besar, Ka'bah hancur, tinggal meninggalkan fondasi-fondasi. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah meletakkan anak dan istrinya di lembah bangkai. Akhirnya ketika Ismail sudah dewasa, ya, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun lagi Ka'bah yang tadinya sudah hancur. Dibangun lagi Ka'bah, sudah Ka'bah ini dibangun lagi, ya, maka kemudian Nabi Ismail dinikahkan dengan orang Arab Aribah, dengan orang Arab asli tadi. Sehingga ya, orang Arab asli yang berasal dari Yaman. Maka muncullah bangsa Arab yang ketiga, yaitu bangsa Arab Musta'ribah, bangsa Arab campuran. Nah, orang Arab Aribah ini ciri fisiknya mereka kulitnya lebih gelap, sedangkan bangsa Arab Musta'ribah ciri fisiknya kulit mereka lebih terang, lebih putih. Karena keturunan siapa tadi? Keturunan putri Mesir, keturunan bangsawan ini. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab Musta'ribah, orang Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam punya anak 12. Dari 12 anak tersebut yang memiliki keturunan dan punya nasab yang masih berlanjut itu adalah ada 2 orang. Yang pertama Nabi, yang nanti keturunan dari Nabi Team ini mereka tinggal di wilayah Yordan. Dan yang kedua adalah Kaidar. Kaidar ini tinggal di wilayah Hijaz, wilayah Makkah, Madinah, Taif. Kaidar ini anaknya Nabi Ismail. Dari Kaidar nanti ada keturunan yang namanya Adnan. Adnan punya keturunan namanya Ma'ad. Ma'ad punya keturunan namanya Nizar. Nizar punya anak 4, Iyad, Ammar, Rabi'ah, Mudhar. Dan Nabi SAW adalah keturunan dari Mudhar. Jadi ini apa? Nasabnya Nabi SAW. Ya. Dari Mudhar nanti ada Quraisy, ada Ghalib, Nu'ay ada Ka'ab, ada Amir, ya. Kemudian dari Ka'ab ada punya keturunan Murrah punya keturunan Kilab punya keturunan Qusay punya keturunan Abdul Manaf punya keturunan Hashim punya keturunan Abdul Muttalib adalah kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas Pak ya? Jadi orang Arab itu ada berapa macam tadi bangsanya? Ada 3 macam. Arab Baidah yang sudah musnah, Arab Aribah orang Arab asli dari Yaman, dan orang Arab Musta'ribah. Baik, kita masuk bab 2. Ini kita ringkas saja. Bab 2 adalah mengenai al-hukmu wal imaratu fil Arab, kekuasaan dan pemerintahan di wilayah Arab sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Apakah ada kerajaan di Jazirah Arab itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi? Maka disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, di Jazirah Arab itu ada 2 macam penguasa. Yang pertama adalah penguasa yang disebut sebagai raja yang diberikan mahkota. Jadi dia bukan punya kekuasaan independen sebetulnya. Dia adalah perpanjangan dari imperium besar di sekitar Arab. Sekitar Arab tadi ada imperium besar apa saja? Ada imperium Romawi Pak, yang menguasai wilayah Yerusalem, ya, wilayah Palestina, ya, terus ini dikuasai Romawi dulu zaman Rasulullah belum diutus jadi Nabi. Kemudian ada imperium Persia yang menguasai wilayah Irak, ya, wilayah Hirah, ya, wilayah Oman zaman sekarang itu dikuasai oleh Persia. Jadi ada 2 imperium besar. Nah, 2 imperium besar ini punya perpanjangan tangan di wilayah Jazirah Arab. Nah, ini jenis pemerintah pertama, yaitu raja-raja yang merupakan perpanjangan dari Romawi dan Persia. Kemudian yang kedua, ada pemerintahan yang independen, yang dia bukan perpanjangan tangan dari imperium besar, yaitu mereka adalah para pemimpin kabilah yang mereka berkuasa secara penuh kepada suku-suku mereka. Nah,
Pemimpin kabilah ini ada di mana tadi? Di wilayah Yaman dan wilayah Hijaz. Jadi wilayah-wilayah sini nih itu gak ada kerajaan tuh, tapi dipimpin oleh siapa? Oleh pemimpin-pemimpin kabilah. Wilayah Yaman sempat ada kerajaan, tapi kerajaan ini kemudian runtuh, kemudian dikuasai oleh orang-orang Afrika, orang-orang Habasyah. Kita akan bicara. Ya, itu tepat sebelum Nabi SAW lahir. Wilayah Yaman itu dikuasai oleh kerajaan Habasyah, kerajaan Ethiopia sekarang ya. Yang kerajaan Habasyah itu ya mereka beragama Nasrani. Salah seorang penguasa Habasyah di Yaman namanya adalah Abrahah. Abrahah itulah yang menggerakkan pasukan bergajah untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Turunlah kemudian surat Al-Fil. Jadi Abrahah itu asalnya dari mana tadi? Dari Habasyah. Dia bukan orang asli Yaman, dia orang Habasyah. Ya. Nah, kita sebut sekarang pemerintahan-pemerintahan yang ada sebelum Nabi diutus. Yang pertama di Yaman. Di Yaman sempat ada beberapa kerajaan. Ada dinasti Al-Mu'iniyah. Rajanya dijuluki Mu'rib Salat. Ibu kotanya di Sarwah. Kerajaan inilah yang pernah membangun bendungan Ma'rib sehingga Yaman menjadi wilayah yang sangat subur. Kemudian tahun 620 sampai 115 sebelum Masehi berkuasa dinasti Saba, sampai kemudian nama dinasti ini disebutkan dalam Al-Quran jadi nama surat Saba. Yang paling terkenal pada masa dinasti ini ada seorang ratu Saba ya, yang kemudian menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kemudian sesudah itu berkuasa dinasti Himyar, ibu kotanya di Railan. Kemudian tahun 300 Masehi hingga periode Islam, hingga lahirnya Nabi SAW, kerajaan Himyar ini ya kemudian pecah dan akhirnya dijajah oleh orang-orang Habasyah. Habasyah ini sekutunya Romawi, sehingga orang Habasyah agamanya sama dengan orang Romawi, agamanya apa? Nasrani. Ya. Di tahun 523 Masehi ada seorang penguasa Yahudi namanya Dzunnuwas yang menyerang orang-orang Nasrani di Najran di Yaman. Jadi di Yaman ini tadinya agamanya sudah Nasrani. Kemudian ada penguasa Yahudi datang menyerang orang-orang Nasrani di Najran dan memaksa mereka untuk murtad dari agama Nasrani, paksa masuk agama Yahudi. Yang nggak mau masuk agama Yahudi kemudian dibunuh. Dibunuhnya bagaimana caranya? Dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam parit. Sampai kemudian diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Buruj, Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Itu bicara tentang orang-orang Nasrani Najran yang dulu dipaksa untuk murtad dari agamanya. Akibatnya orang-orang Nasrani Najran ini memberontak terhadap Dzunnuwas dan mereka minta bantuan dari Habasyah, dari orang-orang Nasrani juga untuk menguasai Yaman kembali. Maka orang-orang Habasyah mengutus seorang jenderal namanya Abrahah. Abrahah ini ya berhasil menguasai kembali wilayah Yaman. Ya. Dan nanti Abrahah ya, menggerakkan pasukan untuk menyerang Ka'bah. Ceritanya gimana sih itu Abrahah bisa menggerakkan pasukan? Jadi Pak, Abrahah ini karena dia beragama Nasrani, dia merasa cemburu ketika ada orang-orang Arab Yaman yang masih mengikuti tradisi nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ismail melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Ya, maka Abraham ini bertanya-tanya, ini ngapain sih? Ya, mereka orang-orang Arab ini pergi ke Ka'bah, bangunan sudah tua, bangunan sudah rusak. Kenapa dia datangi bangunan? Ya. Aku sanggup membangun satu bangunan yang lebih indah daripada Ka'bah. Jadi dia buat satu kanisa, satu gereja besar. Yaman. Dan dia perintahkan penduduk Yaman untuk hajinya, ziarahnya ke kanisa buatan dia. Orang-orang Yaman tidak mau. Abrahah terus maksa. Akhirnya orang-orang Yaman kesal. Ada di antara orang Yaman yang kemudian masuk ke gereja buatannya Abrahah dan membuang kotoran, kencing dan berak di gereja buatannya Abrahah. Abrahah makin kesel,
Akhirnya Allah berjanji, aku akan hancurkan tempat ibadahnya orang Arab. Dia bawalah pasukan gajah. Nah, hari ini ada orang-orang yang berusaha mengingkari peristiwa penyerangan pasukan bergajah ini. Dengan argumentasi apa? Kata mereka, nggak akan mungkin ada pasukan bergajah di Jazirah Arab. Di Arab itu nggak pernah ada gajah. Dia bilang begitu. Jadi nggak mungkin ada penyerangan pasukan bergajah di Jazirah Arab. Karena gajah itu nggak hidup di Arab. Gajah hidup nggak di Arab, nggak ya. Kecuali di kebun binatang nggak ada gajah. Tapi gajah itu nggak hidup ya. Tapi dia lupa, orang yang berkata seperti ini lupa bahwa Abraha ini bukan orang Arab. Abraha asalnya dari mana tadi? Habasyah, dari Ethiopia, dari Afrika. Dan di Afrika banyak gajah. Jadi gajahnya dibawa dari Afrika, ya, ke Yaman, kemudian menyerang Ka'bah. Kita akan bicara lebih khusus itu mengenai penyerangan pasukan bergajah. Nah, itu pemerintahan di wilayah mana tadi? Di wilayah Yaman. Jadi wilayah Yaman ini sempat dikuasai oleh raja-raja asli, kemudian dikuasai juga oleh Abraha, oleh Habasyah. Habasyah ini proksi dari Romawi. Kemudian di wilayah Hirah. Hirah ini dekat ke Persia. Di wilayah Hirah juga ada raja-raja yang mereka merupakan perpanjangan dari kerajaan Persia. Kemudian di wilayah Syam juga ada raja-raja yang berkuasa yang mereka perpanjangan tangan dari orang-orang Romawi. Sedangkan di Hijaz ini tidak ada raja. Di Mekah, Madinah juga ada raja. Yang berkuasa di Mekah dan Madinah itu adalah para kepala suku. Dan para kepala suku yang memimpin di Hijaz ini merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ini kalau kita bahas lengkapnya sejarah panjang. Intinya demikian ya. Saya ingin singkat-singkat saja. Ya, intinya tadi wilayah Yaman dikuasai oleh siapa tadi? Habasyah. Habasyah perpanjangan dari Romawi. Wilayah Hirah ini dikuasai siapa? Persia. Kemudian wilayah Syam yang dekat ke ke Syam ini wilayah Tabuk ini dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh Romawi juga. Nah, sedangkan wilayah Hijaz ini ya, Taimah, Yathrib, Makkah, Taif, ini wilayah-wilayah yang tandus ini. Orang nggak mau datang ke tempat ini sebetulnya kalau tidak ada Ka'bah. Ini yang menjadi daya tarik di tempat itu adalah adanya Ka'bah. Dan orang-orang Arab ya, mereka biasa melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Ibrahim AS. Nah, di wilayah Hijaz ini nggak ada raja. Yang ada adalah para kepala suku. Di wilayah itulah yang tidak ada raja itulah Nabi SAW dilahirkan. Jadi ini untuk menunjukkan juga bahwa Nabi SAW itu sosok yang independen. Beliau bukan nggak terpengaruh dengan orang Romawi, nggak terpengaruh dengan orang Persia, nggak terpengaruh dengan orang Habasyah. Karena apa? Karena beliau tinggal di wilayah yang tidak ada kekuasaan Romawi, kekuasaan Persia di wilayah itu. Jadi, yang ketiga yang terakhir, yang penting, apa agama atau keyakinan bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW? Apa agama mereka? Sebagian besar agama mereka ya, adalah mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebetulnya sebagian besar agama mereka itu mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik secara akidah maupun secara ibadah. Secara akidah bagaimana? Apabila mereka ditanya, "Man khalaqas samawati wal ardh?" Siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulanna Allah. Pasti mereka akan berkata, pencipta langit bumi itu Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Begitu pun juga cara ibadah mereka. Mereka beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi Ibrahim. Ibadahnya Nabi Ibrahim itu ada haji. Di dalam ibadah haji ada talbiyah, ada tawaf, ada melempar jumroh. Kemudian di depan Ka'bah ada sholat. Sholatnya itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Jadi sama Pak. Sebagaimana sholat yang kita lakukan, mirip lah, tidak sama persis, tapi mirip. Cara ibadahnya Nabi Ibrahim dengan cara beribadahnya
besar orang Arab itu masih mengikuti agama Nabi Ibrahim. Hanya saja di tahun 140 setelah Masehi, ini berarti kan sudah jauh ya jaraknya dari Nabi Ibrahim. 140 setelah Masehi, kota Mekah ini sempat dikuasai oleh kabilah Bani Khuza'ah. Yang pemimpin kabilah Bani Khuza'ah ini namanya Amir bin Luhai. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai inilah orang pertama yang mengenalkan penyembahan berhala di Jazirah Arab. Jadi sebelumnya orang Arab tidak pernah nyembah berhala. Baru di tahun 140 Masehi, Amr bin Luhai memperkenalkan penyembahan berhala. Gimana ceritanya? Amr bin Luhai pergi ke Syam. Di Syam, Amr bin Luhai melihat orang-orang Syam. Dulu orang-orang Syam belum beragama Nasrani pada masa itu, 140 Masehi, belum beragama Nasrani. Orang-orang Syam sebagian besar menyembah dewa Hubal. Hubal ini pelafalan orang Arab untuk dewa Apollo. Dewa orang Romawi. Menyembah dewa Hubal. Akhirnya oleh Amr bin Luhai, patung dewa Hubal ini dibawa ke kota Mekah, dimasukkan ke Ka'bah. Dia menguasai di Mekah. Dia suruh orang-orang Mekah nyembah dewa Hubal. Selain menyembah Allah, sempat pula dewa Hubal. Selanjutnya kabilah-kabilah Arab nggak mau kalah. Kalau Bani Khuza'ah punya berhala namanya Hubal, kami juga harus punya berhala gacuan kami. Akhirnya tiap-tiap kabilah cari berhala masing-masing. Kita punya berhala ya? Ada yang mengambil berhala Manat, ada yang mengambil berhala namanya Lata, ada yang mengambil berhala dinamakan Uzza. Bahkan ada pula orang-orang yang mencari berhala yang dulu pernah disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Itu berarti penelitian arkeologis betul ya, mereka berusaha gimana Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh dulu pernah nyembah berhala. Berhalanya apa sih? Dicari gitu kan. Dan mereka ketemu ada 5 berhala yang pernah disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya. Itu berhala Wud, Suwa, Ya'uq, Nasra. 5 berhala ini sebetulnya Pak, Wud, Suwa, Ya'uq, Nasra. Ini sebetulnya nama 5 orang yang pernah hidup di masa Nabi Nuh. Ini nama orang sebetulnya. Orang ini orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya. Yang ketika mereka kemudian wafat, kuburannya kemudian dibangun, dibuatkan istana. Ya. Kuburan orang-orang baik ini dibangun. Kemudian digambar apa namanya? Kalau fotonya dulu ya, digambar lukisannya gitu. Lukisan Wud kayak bagaimana, Suwa kayak gimana, Ya'uq kayak gimana, supaya mengenang. Gak cukup sampai situ, mereka bikin berhalanya. Asalnya berhalanya ini patungnya hanya untuk mengenang. Lama-lama mereka sembah patung itu. Hanya 5 patung berhalanya kaum Nabi yang sudah terkubur dan dia dijeddah. Ya. Jadi samalah kayak misalnya di negeri kita ya. Dulu ada tempat-tempat ibadah yang sudah terkubur. Udah apa namanya? Dan ditutup tanah itu Pak, udah semua belukar. Tiba-tiba ada yang mulai lagi, dibangun lagi, dijadikan tempat wisata sekarang. Padahal dulu udah dilupakan Pak, dulu udah dilupakan. Ya, sama ini berhala ini udah dilupakan. Mereka angkat lagi, mereka kemudian sembah lagi. Karena kabilahnya itu banyak, masing-masing kabilah kemudian meletakkan berhala-berhala mereka di dalam Ka'bah. Sampai total di dalam Ka'bah ada 360 berhala. Masing-masing kabilah punya berhala. Satu hari menyembah satu berhala. Yang nanti ketika Nabi SAW membebaskan kota Mekah, Nabi kemudian hancurkan berhala-berhala itu sebelumnya. Sambil mengucapkan, ya ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh telah datang kebenaran, hancurlah kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan musnah.
Nabi SAW dulu pernah menceritakan sosok Amr bin Luhai ini di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, ya Aktam, wahai Aktam. Aktam ini sahabat Nabi, muridnya Nabi. Ra'aitu Amr bin Luhai bin Qama'ah bin Khindaf yajurru qusayru finnar. Aku melihat Amr bin Luhai, orang yang pertama yang mengajarkan penyembahan berhala. Dia menarik-narik isi perutnya di dalam neraka. Sedikit lagi. Dia menarik-narik khususnya di dalam neraka. Dan kemudian kata Rasulullah, "Fama ra'aitu rajulan asbaha bi rajulin minka bihi wa la bihi minka." Dan sungguh aku enggak pernah lihat ada orang yang wajahnya sangat mirip dengan Amr bin Luhai dibandingkan dengan engkau. Amr bin Luhai itu wajahnya mirip kamu, wahai Aktam. Aktam itu siapa tadi? Sahabat Nabi. Dibilang wajahnya mirip siapa? Amr bin Luhai, orang kafir yang mengajarkan penyembahan berhala, yang Nabi lihat ketika Isra Mi'raj. Amr bin Luhai itu narik-narik isi perutnya di neraka. Ngeri gak Pak? Aktam ngeri, kaget. Wajahku mirip sama Amr bin Luhai yang masuk neraka. Faqala Aktam, akhsha ayyamurani shibhu ya Rasulullah. Aku takut wajahku itu serupa akan membahayakanku ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menenangkan hati Aktam. La, enggak usah takut. Innaka mu'min, karena kamu orang beriman. Wa huwa kafir, sedangkan dia orang kafir. Jadi Pak, kalau wajah kita mirip orang kafir, enggak usah takut Pak. Nah, ada yang wajahnya mirip Michael Jackson gitu. Apa? Ya. Karena kita mukmin, dia kafir. Innahu awwalu man ghayyara dina Ismail wa bahar al-bahira wa sayyaba sayyiba wa hamal hamiyah. Karena dialah orang yang pertama kali merubah agamanya Nabi Ismail. Dia orang yang pertama kali mengadakan persembahan kepada berhala berupa bahira, sayyibah dan hamiyah. Jadi ini orang pertama yang mengajarkan penyembahan berhala. Gimana cara mereka menyembah berhala? Mereka itikaf depan berhala. Mereka bermunajat, berzikir menyebut nama berhala. Mereka haji, tawaf sekeliling berhala. Mereka mendekatkan diri kepada berhala dengan dua macam penyembelihan. Menyebut nama berhala saat menyembelih, berkurban untuk berhala, mengkhususkan sebagian ternak dan ladangnya diberikan sesajian kepada berhala, menyediakan hewan-hewan jenis tertentu untuk sajian kepada berhala. Ada hewan yang disebut bahirah, ada sahibah, ada wasilah, ada hamiyah. Apa itu bahirah? Ini rumit Pak. Bahirah itu unta betina yang lahir dari unta saibah. Apa itu unta saibah? Unta saibah adalah unta betina yang melahirkan 10 unta betina berturut-turut tanpa diselingi yang jantan. Unta kayak itu namanya apa tadi? Saibah. Kemudian ada wasilah. Wasilah itu domba betina melahirkan 10 anak betina secara berturut-turut dalam 5 kelahiran. Itu disebutnya wasilah. Kemudian ada hamiyah. Hamiyah itu apa? Unta jantan yang membuahi unta betina yang melahirkan 10 anak unta betina berturut-turut. Itu disebutnya hamiyah. Nah, unta-unta kayak begitu mereka serahkan kepada siapa? Berhala. Jadi itulah agama yang kemudian berkembang di Jazirah Arab sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah. Apakah ada ahli kitab di sekitar Jazirah Arab? Ada. Ada orang Yahudi. Mereka tinggal di wilayah Madinah. Mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir. Karena mereka tahu berdasarkan penelitian kitab sucinya bahwa Nabi terakhir nanti akan datang ke kota Madinah. Mereka berharap Nabi terakhir itu datang dari keturunan Nabi Ishak, dari keturunan Nabi Yakub. Tapi ternyata enggak. Ya, Nabi terakhir itu dari keturunan Ismail. Apakah ada orang Nasrani di Jazirah Arab? Ada tadi di wilayah mana? Wilayah Yaman, juga di wilayah yang dekat Syam. Kemudian ada orang-orang beragama Majusi yang wilayahnya dekat dengan Persia. Juga ada orang-orang penyembah bintang, sebutnya agama Salihah. Mereka juga tinggal di wilayah dekat Irak. Tapi agama-agama ini minoritas. Yang mayoritas tadi apa? Yang mayoritas adalah mereka yang menyembah berhala, mengikuti ajarannya Amr bin Luhai. Ini ajaran yang kemudian ditentang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian sebagai penjelasan ya kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada
kecil beliau, bagaimana masa remaja beliau sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan ya untuk kita pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum assalamu alaikum.